Kalau dihapuskan PPNBM sebesar 40%, itu kurang lebih akan penurunan harga. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam, brother. Siap. Bro, lu jadi Siap. beli BMW, jadi booking. Kayaknya gua mikir lagi gara-gara ada keputusan pemerintah itu nih. Penghapusan PPNBM. Iya, yang itu tuh gua kayaknya sih kan lumayan, bro. Itu Oh. bisa motong sampai dengan 100 juta, 70 katanya sampai 100 juta. Ya kalau Ternyata BM si pangsiunnya kayak begitu tuh. Ya kalau BMW sih memang PPNBM-nya itu pasti di atas 40%, itu gede banget. Oke. Tapi Ya, makanya lumayan kan, bro? Iya, tapi setahu gua, bro, PPNBM bukan yang dituruninnya itu yang mobil-mobil di bawah 1500 cc, Bo. 1500 cc ke bawah. Oh gitu. Iya, bahkan lokal kontennya pun Gua sebelum dengerin 70%. infonya lagi nih. Iya, BMW itu gue yakin itu nggak kena, itu dia kena potongan PPNBM. Gitu ya? Iya, Emang yang kena apa aja? Gua sih nggak tahu si pangsiur kayak gini. Emang yang kena apa aja? mobil-mobil ya 1500 cc ke bawah Oke. dengan kandungan lokal konten 70%. Jadi kandungan lokalnya udah 70% dan mobil itu dipastikan dirakit di sini dan suppliernya 70% pun dari dalam negeri, Bro. Oh, ya BMW itu nggak mungkin dirakit di sini, bro. Nah, Dirakit di sini makanya. mungkin, cuman kandungannya nggak mungkin komponennya dari sini, bro. Nah, makanya, Bro. Oh, gitu. Iya. Hmm. Lu buruan deh, lu mending booking sekarang. Itu barangnya tuh tinggal 1 apa 2 tuh. Ya? Iya sih, gua lagi milih warna aja sama bini gua antara putih atau merah gitu. Heeh. Itu aja sih, gua lagi tentuin itu aja sih. Ya udah, thank you begitu, bro. Ya udah, Bro, lu booking sekarang, Bro. Bulan depan harga mau naik lo, Bro. Mending lu booking sekarang aja ya. Oke ya, Bro. Yuk, assalamualaikum. Oke, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi orang pikir gitu. Penghapusan PPNBM yang akan diberlakukan mulai bulan depan itu akan berlaku untuk seluruh mobil. Padahal salah, guys. Jadi gini, guys, gue jelasin sedikit ya. Memang pemerintah berencana untuk melakukan penghapusan PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM adalah salah satu komponen, ya kan, salah satu komponen pajak yang harus dibayarkan ke negara. Jadi sebenarnya kayak gini. Jadi komponen yang harus dibayarkan negara dalam setiap transaksi mobil itu ada 4. Yang bayar siapa? Biasanya sih yang bayar penjual, dealer, atau produsen mobilnya. Jadi kita pembeli sih udah terima ya semuanya lah, udah beres semua surat-surat, ya nggak? Pertama itu ya PPN, besarannya 10%. Setiap produk yang dijual di Indonesia pasti kena PPN. Yang kedua PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Kalau dulu yang namanya LCGC itu nggak kena PPNBM. Kenapa? LCGC bisa dijual lebih murah. Tapi kalau sekarang kalau nggak salah LCGC itu kena PPNBM paling kecil, yaitu 3%. Yang kedua adalah mobil-mobil dengan CC 1500 ke bawah dengan sistem penggerak 4x2 selain sedan dan station wagon, itu 10%. Dan kalau untuk sedan dengan CC 1500 ya kurang lebih itu 40% besaran PPNBM-nya. Dan kalau yang paling mahal misalnya mobil build up, mobil supercar ya, mobil mewah yang high end itu bisa sampai kena PPNBM 125%. Gede banget nih ya. Jadi jangan heran kalau lu lihat Harley misalnya. Gue pernah lihat Harley Sportster itu harganya 150 juta kalau dirupiahin, tapi kok di sini kok bisa 2 kali lipat lebih mahal. Yang ketiga BBNKB. BBNKB ini adalah
pendapatan daerah, biaya balik nama. Jadi ketika mobil kita masukin samsat, faktur masuk segala macam, kita tebus BBN-nya, keluar STNK sama BPKB. Besarannya kalau di Jakarta kalau nggak salah 12,5%. Jadi kalau lu punya mobil baru, ya besaran BBNKB itu masih kelihatan tuh, yang paling atas di STNK. Dan yang ketiga adalah PKB, pajak kendaraan bermotor. Yang ini yang kena progresif nih, kendaraan kepemilikan pertama misalnya 2%, pemilikan kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya itu ada perhitungannya progresif. Dan ini adalah pajak yang teman-teman bayar setiap tahun. Dan yang akan dihapuskan oleh pemerintah apa? PPNBM. Tapi setahu Mas Ban, PPNBM itu ada kriterianya. Jadi nggak semua PPNBM kendaraan itu dihapuskan. Jadi kendaraan-kendaraan yang terkena penghapusan PPNBM adalah kendaraan di bawah 1.500 cc dengan sistem penggerak 4x2. Mobil apa aja? Berarti kalau misalnya Toyota, misalnya contoh, ya berarti kan Avanza, Rush, Vios, Sienta, Yaris, Calya, Agya. Tapi ada tapinya. Kandungan lokal minimal 70%. Kenapa kandungan lokal 70%? Karena kebijakan ini diharapkan untuk menggerakkan industri otomotif. Karena yang namanya industri otomotif itu terkait banyak pihak. Jadi bukan cuman untuk menghidupi pabrik Toyota, dan vendornya itu ribuan. Waktu Mas Ban dulu pernah kerja di PT Astra Daihatsu Motor, itu untuk stamping plan aja itu vendornya banyak banget. Apalagi kalau di LC plan, itu vendornya pasti lebih banyak lagi. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang hidup dari industri otomotif. Jadi industri otomotif itu punya, waduh, banyak banget lah ya keterikatan dengan perusahaan-perusahaan. Jadi bukan si produsen mobilnya doang, bahkan ada supplier-supplier yang juga UMKM. Jadi kayak ini towing gini nih, setahu Mas Ban ini yang produksi ini UMKM. Jadi balik lagi, penghapusan PPNBM itu yang akan kena mobil apa aja. Mas Ban akan kasih contoh Toyota. Mobil Toyota dengan kandungan lokal di atas 70% dan CC di bawah 1.500 ke bawah, itu yang pasti pertama ada Agya. Dan yang kedua ada Calya. Nah, dua mobil ini adalah LCGC. PPNBM LCGC adalah 3%. Jadi kalau dihapus, harusnya ini nggak akan pengaruh banyaknya. Pengaruhnya kecil sekali. Mungkin diskonnya Agya sama Calya sekarang lebih besar dari 3%. Dan yang kedua, Avanza. Innova kena nggak? Innova cc-nya 2000 cc. Bahkan untuk yang tipe diesel itu 2500 cc. Jadi dia nggak kena kebijakan penghapusan PPNBM. Selain Avanza itu ada Sienta, ada Vios, Yaris, sama satu lagi, Rush. Avanza menurut penerawangan Mas Ban itu akan turun jika PPNBM sebesar 10% ya. Avanza itu dikenakan PPM itu sebesar 10%. Sienta 10%. Itu 13 juta sampai 16 juta. Besarnya penurunannya. Dan untuk Sienta itu 19 juta sampai 22 juta. Untuk Rush itu 18 juta sampai 19 juta. Dan yang menarik untuk Vios
Karena Vios, karena besaran PPNBM 10% itu untuk kendaraan 1500 cc ke bawah dengan penggerak 4x2 selain sedan dan station wagon. Jadi Vios tidak kena 10%. Vios itu kenanya 40%. Vios ini kenanya lumayan nih. Kalau dihapuskan PPNBM sebesar 40%, itu kurang lebih akan penurunan harga 60 sampai 65 juta. Wow, lumayan. Bagaimana dengan Yaris? Setahu Mas Ban, Yaris kalau lihat di SNK itu termasuk minibus. Jadi dia terkena PPNBM sebesar 10%. Jadi Yaris mungkin akan berkurang 18 sampai 21 juta. Gede ya? Semoga dengan penghapusan PPNBM di bulan Maret itu bisa berdampak secara signifikan peningkatan penjualan kendaraan dan juga bisa menggerakkan pasar otomotif. Oke, jadi buat teman-teman yang memang ada rencana beli mobil, ya perlu dipastikan mobil yang mau teman-teman beli itu masuk nggak ke kriteria kendaraan di bawah 1500 cc dengan kandungan lokal sebanyak 70%. Tapi penghapusan 100% PPNBM itu hanya berlaku di bulan Maret sampai Mei. Ya, PPNBM dihapuskan sebesar 100%, jadi 0. Untuk kriteria tadi ya, 1500 cc ke bawah dengan penggerak 4x2. Dan 3 bulan berikutnya itu PPNBM dikenakan sebesar 50%. Jadi bayar PPNBM itu cuma setengahnya. Jadi yang tadinya kena PPNBM 10%, jadi cuma kena 5%. Dan di periode 3 bulan berikutnya itu potongan PPNBM-nya tinggal 25% aja. Jadi dari misalnya PPNBM-nya itu 10%, jadi cuma setor 7,5% aja. Jadi kalau teman-teman yang beli mobil Toyota yang tadi tuh yang terkait, ini Maret dan Mei ini waktu yang tepat. Jadi teman-teman tinggal dimaksimalin aja Maret sampai Mei masa relaksasi PPNBM, dan semoga 100%-nya itu terus diperpanjang kalau penjualannya itu signifikan meningkat. Ada tapinya nih guys, semoga ya, kita seperti kita tahu setiap awal tahun itu antara bulan Februari sampai Maret itu biasanya ada kenaikan harga. Jangan sampai kena penurunan PPNBM tapi harga naik dulu, atau OTR diturunkan karena ada penghapusan PPNBM tapi diskonnya diturunkan juga. Jangan, yang tadinya diskonnya misalnya Avanza 19 juta jadi nggak ada diskon ya. Semoga nggak gitu, semoga diskonnya tetap dan harganya juga turun. Dan bukan berarti teman-teman yang booking di antara bulan Maret sampai Mei itu kena penghapusan PPNBM. Itu mobil harus terjadi transaksi. Kalau orang-orang dealer itu bilangnya DO atau naik faktur. Jadi misalnya ya, Mas Ban beli mobil booking di bulan Maret ya, terus mobilnya inden dan Mas Ban terima di bulan Juni. Nih, Juni baru ada nomor rangka, baru bisa dikirim lah, baru Mas Ban pelunasan di bulan Juni, sehingga transaksi terjadinya di Juni. Maka setahu Mas Ban, ya Mas Ban nggak akan dapat dong diskon PPNBM sebesar 100%. Karena ini transaksi harus terjadi di bulan Maret sampai Mei. Dan syarat terjadi transaksi itu, pertama ada penjual, kedua ada pembeli, dan ketiga ada barang yang dijual belikan. Karena kalau mobil inden barangnya nggak ada, gimana mau disetorin pajaknya? Ya kan, nomor rangkanya nggak ada, dealer nggak bisa setor pajak, jadi ini kemungkinan nggak kena. Jadi teman-teman harus beli barang yang ready dari bulan Maret sampai Mei. Seperti contoh misalnya, ini yang penurunan PPNBM paling lumayan ya, paling gede ya. Itu ada di mobil Vios. Vios itu estimasi penurunan PPNBM 60 sampai 65 juta. Dan masalahnya Vios itu sekarang barangnya nggak banyak.
Jadi kalau misalnya contoh Toyota punya Vios sekarang ada 100 unit di bulan Maret sampai Mei, ya kan? Maret Mei Toyota cuma punya Vios 100 unit dan lu adalah pemesan yang ke 101 dan lu terima di bulan Juni. Nggak dapet. Kemungkinan lu kena skema yang kedua tuh, tinggal 50% aja diskon PPNBM. Paham ya guys ya? Jadi kurang lebih kayak gini nih. Oke guys, semoga kebijakan pemerintah ini berdampak positif. Walaupun sebenarnya sekarang ada juga mobil-mobil yang potongan harganya itu lebih dahsyat dari diskon PPNBM. Misalnya contoh ya, setahu Mas Ban ya, itu kayak kita lihat aja Nissan Livina. Livina itu masih ada NIK 2019 dan itu kalau nggak salah diskonnya sampai 55 juta. Ya, teman-teman boleh cek ini barangnya masih ada apa enggak. Setahu Mas Ban masih ada tapi nggak banyak. Ini kalau barangnya masih ada, bulan depan kena PPNBM lagi nggak? Kalau kena PPNBM lagi ini lebih dahsyat nggak? Apa jangan-jangan mereka sendiri sudah berdarah-darah nih untuk menjual mobil dengan diskon sebesar ini. Oke guys, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.